A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, ini dijelasin dulu ya. Nah, diperjelas kalimatnya. Oke, Indra Bai, Amasop Center. Wah, keluar deh. Apa itu? Pak Deddy Rustandi, Pak Haji Mamat komentar, ntar nambah beras lagi. Oke. Wal 'adiyati dhabha. Nah, ini wawunya adalah wawu qasam. Ya. Pak Subhan, terima kasih. Ya. Wawunya adalah wawu qasam al-'adiyati, isim yang dijerkan oleh wawu qasam. Gitu ya. Jadi ismun majrurun bil wawi gitu. Bil wawi qasami. Jadi isim yang dijerkan sebab wawu qasam. Boleh begitu ya. Jadi wal 'adiyati. Kemudian di sini ada lafaz dhabhan. Nah, begitu ya. Nah, ternyata dhabhan ini adalah maf'ul mutlak. Gitu. Kalau maf'ul mutlak itu isim yang nasab yang akar katanya sama dengan fi'ilnya. Itu kalau maf'ul mutlaknya lafzi. Ya, ada juga maf'ul mutlak yang maknawi. Jadi walaupun kata dasarnya tidak sama, tapi maknanya itu sama. Kebetulan di sini dalam tafsirnya disebut watabbahu dhabhan. Nah, dari sini ya. Watabbahu dhabhan. Jadi tabbahu ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Maka dhabhan sebagai maf'ul mutlak. Kayak gitu. Jadi dhabhan itu kata dasarnya sama dengan tabbahu. Nah, gitu. Jadi dhabhan maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut. Mana fi'il yang tidak disebutnya adalah tabbahu. Ya. Oke, ini Mbak Kuswati hadir. Assalamualaikum, hadir Pak Yai, izin nyimak. Monggo Mbak Kus ya. Saya udah dipanggil-panggil nih dari tadi nih Mbak Kus ya. Bani Adam juga sudah hadir, alhamdulillah. Nah, begitu ya. Jadi wal 'adiyati dhabhan. Wal 'adiyati wawunya adalah huruf qasam. Ya. Al 'adiyati isim yang dijegerkan sebab wawu qasam. Begitu ya. Kemudian dhabhan maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut. Mana fi'ilnya adalah tabbahu dhabhan. Jadi tabbahu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Hiyanya kembali ke al-khail nantinya ya. Baru dhabhan. Dhabhannya adalah maf'ul mutlak ya. Yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan wal 'adiyati demi yang berlari kencang. Nah, yang berlari kencang itu apa? Nah, itu makanya di sini dibaca al-khaili. Nah, al-khailinya berarti menjadi badal ya. Bukan badal ya. Taukid. Ya, jadi menguatkan yang berlari kencang itu apa? Itu al-khaili. Ya. Al-khaili itu artinya kuda. Ya. Al-khaili ta'du fil ghazwi. Ta'du ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya adalah ada begitu. Ghaza yaghzu. Lihat di buku saya halaman 6. Nah, di buku saya ada halaman 6, boleh dibuka. Nah, halaman 6 ada ghaza. Nah, ini. Nah, ini ada ghaza ya, halaman 6 ya. Ini halaman 6 ada ghaza yaghzu. Ada ya'du. Kalau domirnya hiya diganti ta. Berarti taghzu ta'du. Begitu ya.
Oke, jadi fi'il madinya ghaza. Jadi nanti kalau lihat di kamusnya itu ada ya'du. Nah, kalau domirnya hiya dirubah ya-nya menjadi ta. Jadilah ta'du ya, pakai wawu ya. Oke, jadi kita lihat di sini di dalam tafsirnya adalah ta'du. Nah, berarti fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Hiyanya kembali ke al-khail. Al-khail itu adalah kuda. Ya, jadi ta'du gitu ya. Ta'du itu artinya ia berlari. Fil ghazwi, fi-nya huruf jar, al-ghazwi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi fil ghazwi ya. Ta'du fil ghazwi. Jadi al-khaili kuda, ta'du yang ia berlari fil ghazwi di dalam peperangan. Gitu ya. Pak Ansor Lubis, assalamualaikum, ikutan ngaji Yai. Monggo. Monggo. Bani Adam, bantu tap-tap layar saudara. Pak Ahmad Hasibuan, Tayu hadir. Mal. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad Hasibuan ya. Oke, jadi al-khaili ta'du fil ghazwi wa tabbahu dobahan. Nah gitu ya. Jadi kalau diartikan wal adiyati demi yang berlari kencang. Nah, biasa diartikan begitu ya. Nah, al-khaili kuda yang dimaksud ya. Ta'du dia berlari fil ghazwi di dalam peperangan wa tabbahu dobahan. Nah, tabbahu ini diartikannya bersuara ya. Bersuara. Tabbahu bersuara. Apa yang bersuara? Hiya. Nah, hiyanya kembali ke al-khaili. Ya, jadi tabbahu bersuara. Apa yang bersuara? Kuda. Nah, begitu ya. Dobhan. Nah, dobhan ini diartikannya boleh dengan suara terengah-engah. Begitu ya. Terengah-engah. Nah, ini tadi maf'ul mutlak ya. Jadi kalau maf'ul mutlak itu boleh diartikan dengan. Nah, maknanya maf'ul mutlak itu menguatkan fiilnya. Menguatkan fiilnya. Fiilnya itu bersuara maksudnya tuh berengah-engah ya. Berengah-engah tuh bahasa Cirebonnya apa ya? Bu Ana ya. Jadi terengah-engah gitu kan, saking larinya cepat gitu kan. Dobahan ya. Makanya di sini dobahan punya terjemah sendiri. Ya. Ini huwanya ini adalah domir munfasil, kembalinya kepada dobahan. Jadi apa sih dobahan itu? Nah begitu kan. Jadi di sini ditafsirkan. Ngos-ngosan Abah Oji. Iya. Pak Mus nderek ngaos ya Pak Dedi. Sunda mah haheho. Iya haheho ya Pak Dedi ya. Ya. Ngos-ngosan gitulah ya. Dobahan. Nah di sini mempunyai makna sendiri. Huwa, dia adalah, nah huwa domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Sautu khobar yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudof. Karena tidak beral dan tidak bertanwin, maka dia bisa menjadi mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih, ajwafi. Ya. Mudof ilaih yang dijirkan dengan kasro, wa huwa mudof. Ha domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Huwa dobhan itu adalah sautu ajwafiha, suara perutnya kuda. Ya, jadi suara perut ya. Ajwaf itu arti aslinya tengah ya. Ya. Tengahnya badan manusia, tengahnya badannya hewan itu adalah perut. Ajwaf. Tapi yang dimaksud adalah nafas begitu ya. Napasnya berarti napasnya kuda. Jadi suara nafasnya kuda. Jadi dobhan itu maknanya dia adalah sautu ajwafiha. Jadi suara napasnya kuda
Iza adat. Nah, idanya adalah zorof ya, zorof murni ya. Dia tidak menjadi bimakna syarat karena ketemunya satu kalimat adat. Nah, adat ini adalah fiil madi. Fiil madi akhirannya tak mati ya. Maka dia mempunyai domir hiya. Nah, hiyanya kembali ke al-khail tadi ya, kuda. Jadi iza adat. Tadi ada itu apa artinya? Berlari ya. Jadi iza adat apabila ia berlari. Gitu. Jadi dobhan itu apa? Huwa, dia adalah sautu ajwafiha iza adat gitu. Dia adalah suara napasnya ketika dia berlari. Tuh, subhanallah. Allah itu berani bersumpah gitu dengan berlari kencangnya kuda yang dia berlari ketika dalam peperangan. Itu maknanya apa ini ya. Kita pun begitu ya, ketika kita mengaji itu memeras pikiran, memeras waktu, memeras tenaga. Jangan sampai kalah sama kuda. Kuda ketika ikut menegakkan agama Allah, dia berlari kencang sampai terengah-engah gitu. Kenapa? Dia berada di jalan Allah. Kita kadang-kadang kena hujan sedikit aja nggak berani berangkat ngaji. Itulah sebabnya Allah berani bersumpah dengan sebuah kata-kata ya, al-adiyat, yang maknanya itu berlari kencangnya kuda yang berada di dalam peperangan. Ya. Itu kuda loh, kuda yang berada di dalam peperangan menegakkan agama Allah. Itu terengah-engah. Dia bertahan gitu. Masa kita baru kenal mubtada khobar sulit terus mundur. Iya kan? Lalu mulia mana kuda dengan kita? Nah begitu ya. Mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran bagi kita. Kita puasa itu terengah-engah, buka. Malu-maluin. Tahan begitu. Tahan. Terik panasnya matahari. Seperti kuda yang berlari kencang dengan napasnya terengah-engah. Sehingga di sini disebut sautu ajwafiha. Sampai terdengar gitu. Makanya disebut sautu, suara. Itu maknanya terdengar. Suara napasnya. Idza adat, apabila ia berlari. Ya, terasa lemes, terasa haus. Ketika berpuasa di teriknya matahari. Dengan kerjaan yang begitu melelahkan. Gitu kan. Menguras tenaga. Terengah-engah juga itu kita. Subhanallah ya. Kita kadang-kadang melayani suami juga dengan suami yang punya adat yang buruk. Kita menyerah. Ya, ada yang sampai minta cerai. Kuda itu sampai terengah-engah. Dia tetap bertahan maju di medan perang. Kita juga harus begitu. Menegakkan agama Allah. Ya, gitu. Pusing sedikit aja udah mundur. Gitu. Malah bilangnya tuh, kalau nahwu sorot mah, kalau masih anak-anak, kalau masih muda, gitu. Kalau umur sekitar mah nggak usah belajar nahwu sorot. Itu bukan mental al-adiyat. Lihat itu kuda yang tidak punya akal. Berani maju ke medan perang dengan napasnya terengah-engah. Dia tetap maju. Dobahan. Dengan suara terengah-engah. Toko Marisa sampai pakainya simbol semangat begitu. Mental pejuang. Itu Mbak Ayu, subhanallah tuh. Mentalnya mental pejuang, bukan pecundang. Hidup itu pengennya yang cocok terus. Itu mental pecundang. Ketemu yang tidak cocok itu nggak bisa bersabar. Putus asa. Lapar sedikit buka.
Haus sedikit buka. Masya Allah. Malu kita sama kuda. Gitu. Nah itu Pak Amiruddin. Mental jawara. Oh, Masya Allah. Itu kuda. Itu mentalnya mental jawara. Tuh walaupun pakai koyo tetap belajar. Mbak Ana. Nanti lapor sama Teh Mimin tuh, Teh Mimin. Mbak Ana pakai koyo tapi tetap belajar gitu. Masya Allah. Melalia Koldin, izin tanya Ustadz, pengajian seperti ini berjadwalkah? Alhamdulillah. Berjadwal Pak. Melalia Kolding ya, berjadwal. Hari Senin hingga Jumat insya Allah. Senin dan Selasa kitabnya Nasoihul Ibad. Dan Rabu, Kamis, Jumatnya adalah Tafsir Jalalain. Gitu. Bu Wiwin Hidayati, biar santri kolot. Ya itu Bu Wiwin. Makanya tadi Teh Mimin tuh bilangnya kalau disebut AA Ustadz itu tampak muda. Nah begitu. Jadi mentalnya mental pemuda, bukan mental tua. Begitu ya Teh ya. Subhanallah. Mimi Priuk biasanya pakai jarum Mbak. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Ella, santri lawas. Masya Allah. Time is for subhanallah. Biar jadi santri sampai mati. Siapa nih? 634, user 634 ya. Masya Allah. Pak Amiruddin, semangat 45. Iya, jangan semangat 54. Semangat 45. Tuh. Semua mengepalkan jari tangannya. Iya kan? Allahu Akbar. Begitu. Masa kalah sama kuda? Allah berani bersumpah kepada kuda yang berlari kencang dengan napasnya terengah-engah. Ini kalau bukan satu pelajaran buat kita, buat apa ditempelkan berada di kalimat Quran itu? Ada maksudnya. Kenapa kita kalah sama kuda yang tidak berakal? Dia dibawa berjuang di jalan Allah, tetap semangat. Maju ke medan perang. Lihat ayat berikutnya nanti. Fal mughirati subha. Coba lihat nanti. Apa itu maknanya? Ya, itu. Kita mah baru jauh sedikit itu sudah mengeluh. Jauh. Gimana jauh? Nah, nggak boleh gitu. Ya, jauh terasa dekat ketika kita senang. Lama terasa sebentar ketika kita senang. Ya, gitu. Ya. Murah terasa berharga. Itulah orang yang senang. Ya. Walaupun murah tapi terasa berharga. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Amin ya. Oke, nanti kita akan mengenal sejarah siapa yang pertama kali berkuda. Nah, begitu ya. Nanti kita bakal tahu siapa sih yang pertama kali berkuda. Nah, ada yang tahu? Lihat Pangeran Diponegoro, oh, dia berjuang dengan gagahnya, dengan kudanya. Begitu kan? Pak Muhammad, santri boleh kolot, semangat 17 tahun, subhanallah. Ya, Mbak Melia, Pak Meliala Kolding, gitu. Itu gimana, Mbak? Itu maksudnya gimana nih? Gimana nih, macam-macam nih tafsirnya itu. Ya. Bisa juga walatan harhuma. Salah typing gitu. Typing itu apa ya? Typing itu apa Bu Haji Hani? Biasanya beliau tahu ini. Dibacanya apa? Typing apa typing? Toko Marisa, Masya Allah, diketawa apa gimana nih? Ngetik, oh salah ngetik, oh gitu. Lanjut Ustadz, siap. Minum kopi, siap. Hari ini bisa minum. Pak Cik, ketik, oh gitu, salah ketik ya, oh iya. Saya itu tambah pinter ya dengan mereka, subhanallah. Pak Hamid 60, semangat kuda yai, Masya Allah. Pak Hamid ini Malaysia, beliau adalah pendai ya. Alhamdulillah beliau istiqomah. Hadir terus di pengajian ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usianya. Amin. Oke. Lanjut ya,
Ustadz Rosmat ya, lanjut ya, Masya Allah. Ini beliau juga istiqomah. Pak Angah gimana nih Pak Angah? Tetap semangat Pak Angah ya. Perjuangkan untuk anak-anak nanti ya, tanggal 29 Pak Angah, Masya Allah. Fasilitasi mereka ya, mudah-mudahan dijadikan satu kebaikan. Pak Ali hadir yai, Pak Mus, sedap sekali ulasan Tuan Guruku, subhanallah. Pak Mus, begitu Pak Mus ya. Toko Marita, Pak Angah, insya Allah. Siap Pak Angah ya, Masya Allah. Pak Haji Anwar Bogor juga hadir, alhamdulillah. Sehat yai, Masya Allah. Perjuangan Pak Azhari, amin, Masya Allah. Pak Dira Egwin 40 Garut hadir yai, alhamdulillah. Mbak Kuswati masih ada, Mbak Kuswati. Pak Bu Haji Hani masih, Bu Haji Is, Bu Iwin, biasanya beliau ini sampai selesai gitu ya. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan mengenal sejarah orang yang pertama kali berkuda itu siapa. Ternyata ada di dalam Al-Quran disebutkan ya, di dalam tafsirnya, tapi ya insya Allah. Mbak Kus masih Pak Yai, siap Mbak Kus ya. Bu Wiwin masih semangat. Oh, masih semangat. Ingat ya, awas loh, jangan kalah sama kuda. Kuda yang tidak berakal semangatnya luar biasa. Sehingga Allah bersumpah. Wal adiyati al khairi. Al khairi mana tadi tafsirnya? Ini. Al khairi ta'du fil ghazwi wa tabbahu dhabahan huwa sautu ajwafiha idza adat. Munadi akhirah, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Oke Bu Haji. Nyanyian muda masih semangat Pak Ustadz, subhanallah. Nyanyian muda nih Gria Asri, Bu Haji kenal nggak nih Bu Haji Hani? Saya minta izin dulu ya Ustadz dan kawan-kawan, mau apa nih? Jiddah Jamilah. Oke, assalamualaikum, izin nyimak Yai, monggo. Jiddah Jamilah, Mbak Jiddah ya, Mbak Jiddah Jamilah. Oke. Kemudian DR 1560, assalamualaikum, punten ngiring tolab, mangga, mangga. Mbak Ayu Musrifat, tergantung pemilik kudanya Pak Yai. Oh, tergantung pemilik kuda, enggak Yai? Ya, iya dong. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi pemiliknya, begitu kan ya. Toko Marisa, biar semangat harus ada kacamata kuda ya Pak Yai. Masya Allah. Ya, dia fokus ya. Fokus jadinya ya. Oke, nanti kita di sesi terakhir kita akan bacakan sebuah naskah tentang sejarah. Sejarah siapa yang pertama kali berkuda. Nah, itu keterangannya ada ya di dalam tata bahasa Al-Quran. Loh, ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya di sini ada lafad falmuriyati. Falmuriyati, mana nih lanjutannya? Nah ini qadha. Jadi falmuriyati qadha. Nah ini falmuriyati, fa-nya adalah atof. Al-muriyati berarti dia maktuf. Maktuf alinya al-adiyati. Nah ini sama ya, berarti ada wawu qasam. Ya. Jadi wal adiyati dobha falmuriyati qadhan. Nah, dibaca qadha. Jadi sama ya. Karena ini fa-nya adalah atof. Jadi al-muriyati maktuf dari maktuf alinya al-adiyati. Makanya di sini masih tetap al-khairi. Ya. Cuman turi. Nah, ini turi ini fi'il madinya adalah kalau nyari di kamus itu waro. Ya, karena di sini depannya berharokat doma. Ingat, ketika fi'il mudhore depannya berharokat doma, maka dia mazid satu. Ingat ya, lihat di rumusnya, setiap mazid satu pasti awal di fi'il mudhorenya itu berharokat doma. Kita lihat ya di sini ya, biar kita paham, jadi nggak bingung ya. Jadi ketika ketemu fi'il mudhore akhirannya, awalannya doma, ini pasti mazid satu. Ya, kecuali di majhul. Kalau di majhul beda, ain fiilnya pasti fathah. Kali ini kasroh tuh. Ya kan? Nah, majid satu itu ada 3 bab. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, begitu kan? Oke, berarti
huruf iya-nya atau awalannya pasti berharokat donmah. Ingat-ingat ini. Ini awalannya berharokat donmah. Ya. Jadi kalau majid satu, harokat di awalan itu pasti donmah. Itu yang harus kita ingat-ingat ya. Jadi ketika ada lafaz turisu, nah ini, turi, nah ini berarti ini majid satu. Ya. Nah, boleh dilihat di buku sayanya halaman 11. Ya. Halaman 11 boleh dibuka. Nah, Pak Supri boleh dibuka halaman 11 ya. Nah, halaman 11 ada akto. Nah, ini majid satu ya. Mana majidnya alif? Alif sebelum fafiil. Nah, ini akto. Yu'ti. Yu'ti ini domirnya huwa. Kalau domirnya hiya, tu'ti. Oke. Oke, nyanyi muda. Alhamdulillah bisa gabung. Jadi mengingatkan kembali. Oke, siap. Nyanyi muda ini Masya Allah. Berarti Nyanyi muda pernah lihat saya nggak, Nyanyi muda? Karena Gria Asri ya. Oke, mudah-mudahan Bu Haji Hani kenal. Nyanyi muda. Masya Allah. Namanya nih luar biasa nih. Beda sendiri. Nyanyi muda. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan semangat ya. Oke. Jadi, atau yu'ti. Yu'ti. Kalau domirnya hiya atau domirnya anta, itu diganti tu'ti. Ya. Oke. Oh, Masya Allah. Pernah gabung sama Bu Haji Hani, Bu Yasmin. Oh, berarti kenal nih. Nyanyi muda berarti kenal Bu Haji. Oke. Kalimantan Utara hadir Ustadz. Oke, 615 ya. Cuma namanya nggak ada ini. Oke, lanjut ya. Jadi yu'ti kalau domirnya hiya menjadi tu'ti. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada turi. Nah, itu. Berarti fi'il madinya apa? Ato. Begitu kan? Jadi auro. Auro yuri. Nah, begitu ya. Kalau domirnya hiya jadi turi. Bisa dipahami ya? Turi. Nah, turi fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Menjadi annaro. Ya, annaro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Jadi turin naro. Turi fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Hiyanya kembali ke al-khayli. Kuda. Ya. Berarti kuda yang menyuarakan. Gitu ya. Menyuarakannya. Atau mengeluarkan. Bukan menyuarakan. Mengeluarkan lah begitu ya. Annaro api. Api. Oh, apanya nih? Kok sampai keluar api? Nah, begitu kan ya. Oke, Pak Dira. Assalamualaikum Pak Yai. Buku sorop itu sudah diperjualbelikan di online belum? Ya, buku soropnya tinggal hubungi admin. Begitu ya. Memercikan bolehlah ya. Turi boleh diartikan memercikan. Artinya mengeluarkan ya. Kalau api mungkin memercikan bolehlah ya. Karena apinya kecil-kecil ya. Boleh. Muna Diakhira. Oh, Bu Haji Endang. Oh, subhanallah. Oh, itu Bu Haji Hani. Nyenye muda tuh Bu Haji Endang. Siap-siap. Masya Allah. Bu Haji istiqomah ya, Bu Haji. Masya Allah nih, Bu Haji Endang. Ternyata nyenye muda itu Bu Haji Endang. Oke, Bu Haji Endang ini semangatnya luar biasa juga beliau nih. Wal'adiyati. Subhanallah. Oke, turin naro. Jadi turi fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. An-naro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi memercikan api boleh ya. Dia, jadi dianya kembali ke al-khayli. Jadi kudanya itu memercikan api. Maksudnya apa ini? Qadahan, nah gitu ya. Qadahan. Qadahan ini adalah maf'ul mutlak. Ya, sama dengan maf'ul mutlak. Ya. Jadi isim yang nasab
yang akar katanya sama dengan fiilnya, cuman di sini tidak disebut ya. Oke, jadi falmuriyati maknanya turin naro. Ya. Falmuriyati, nah biasa diartikan itu dan demi, ya, karena masih ada itu ya, atof ya, atau boleh lalu boleh ya, demi yang apa nih ya, berarti ya, muriyatinya berarti memercikan bolehlah, atau mencetuskan boleh ya, mencetuskan apa? Api, yang memercikkan api. Makanya di sini dalam tafsirnya itu turin naro. Jadi yang dimaksud muriyati adalah turin naro. Jadi memercikkan api. Qadhan. Qadhan itu maf'ul mutlak ya tadi. Dengan pukulan, boleh begitu diartikannya. Dengan pukulan, maka tafsirnya di sini ada 3 kata ya. Ini bi-nya huruf jer, maka depannya dibaca majrur. Hawafiri. Hawafiri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bihawa firiha, begitu ya. Jadi maknanya apa ya? Teracak ya, dengan teracaknya, begitu ya. Teracak itu apa ya? Kalau kuda itu biasa pakai sepatu. Nah, itu ya. Sepatu kuda itu teracak namanya. Teracak itu udah bahasa Cirebon ya, Mbak Ana ya. Mbak Ana itu teracak gitu, teracak kuda itu. Ya. Jadi bihawa firiha, dengan teracaknya. Oh, jadi pukulan dengan teracaknya di sini bisa masih lanjut. Nah, idza sarot fil ardi zatil hijarati billaili. Nah, ini yang menyebabkan ada kilatan api. Ya, karena billaili. Telapak kuda, oke Bu Iwin ya, telapak kuda ya. Atau Pak Amiruddin menyebutnya tapel kuda. Ya, gitulah. Kalau Cirebon itu ngomongnya teracak ya, teracak kuda. Toko Marisa, iya Pak Yai, keracak alias sepatu kuda. Nah, iya, Toko Marisa itu kan losari ya. Berarti bahasanya mirip-mirip ya. Buricak, nah itu keluar besar Ma'yoh. Iya betul, buricak. Gitu ya. Pak Haji Rosid ya, ini alhamdulillah beliau ini istiqomah nih keluarga Ma'yoh ya. Gitu. Jadi idza sarot, idzanya zorof, murni ya dia ya, tidak bertemu 2 kalimat, dia hanya bertemu 1 kalimat. Ternyata nih empe juga hadir nih, Umi hadir nih, kuning. Oke, Mbak Isna, keracak, iya boleh, keracak kuda gitu ya, Isna ya. Oke, ya jadi sarot, nah, ini sarot ini adalah fi'il madi, domirnya hiya, kembali ke al-khayli. Fil ardi, finya huruf jer, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Zati. Nah ini zati ini asalnya za ya. Za itu adalah isim asmaul khomsah ya. Ada isim yang 5 ya. Ada abu, aku, ada fu, ada zu gitu. Zu, kalau zu itu isim yang rofa. Kalau za isim yang nasab. Kalau zati ini berbentuk jamak mu'annas salim. Begitu ya. Jadi berbentuk jamak mu'annas salim. Oke ya. Makanya bisa diartikan yang empunya. Ya. Jadi sebagai apa dia? Begitu kan ya. Zatinya isim yang apa dia? Dia adalah isim yang jer. Zatil hijaroti. Ini berarti idofah. Idofah mudofnya dibaca ngejer itu karena dia naat. Jadi yang empunya batu. Nah gitu ya. Jadi iza sarot. Nah, izanya zorof. Biasa diartikan apabila. Sarot, ia berlari. Nah, iyanya itu adalah al-khayli. Domir hiya. Ia berlari fil ardi. Mana aslinya ya di bumi, maksudnya di tanah. Yang tanahnya itu zatil hijari, terdapat bebatuan, gitu ya.
Artinya yang tanahnya itu bebatuan gitu ya. Lihat tanah di Saudi ya, di Mekah sana itu bebatuan ya. Nah itu. Sehingga antara keracak kuda gitu kan, tapal kuda, sepatu kuda yang dilarikan dengan cepat dan menyentuh tanah dan posisinya adalah bilaili, maka keluarlah apinya, begitu kan ya. Makanya tadi temimin diartikannya apa? Gemercik ya. Apa tadi ya? Lupa saya. Memercikkan nah gitu ya. Memercikkan api. Nah begitu. Ya, saking kerasnya. Ya. Kita juga sering buktikan lah ya, ketika besi ya, besi kemudian dipukulkan dengan batu itu maka memercikkan api. Nah itu pelajaran buat kita. Saking kerasnya itu, hentakan kaki kuda yang bersepatu di atas tanah yang bebatuan dan posisinya adalah malam hari sehingga memercikkan api. Itu menggambarkan kepada kita, ya, kita pun harus memercikkan api gitu. Api itu ada dua, ada api yang mau mati, ada api yang menyala. Semangat kita itu harus api yang menyala, bukan api yang mau mati. Jadi redup lama-lama mati. Awalnya ikut ngaji, lama-lama nggak ngaji itu. Itu semangat model apa yang seperti itu? Ya. Dan di situ Allah masih menggunakan sumpahnya dengan wawu, dengan atof ya. Dia fa-nya adalah atof. Falmuriyati qadahan. Ini. Gitu. Jadi begitu kencangnya larinya kuda yang menggunakan sepatu kuda di atas tanah yang bebatuan dan di malam hari sehingga percikan apinya tampak gitu. Jadi tampak nilai juangnya kita itu tampak, tidak melempem gitu ya. Kita juga begitu, tampak itu semangat ngajinya tuh ada gitu ya. HP-nya lowbat itu alasan, wah aku nggak bisa ngaji nih, HP-nya lowbat, ya langsung colokin ke listriknya. Jadi sambil dicas. Jadi jangan beralasan, ya. Kuda aja sampai memercikan apinya di dalam membawa mujahidin, membawa mujahid, penegak agama Allah. Kita pun begitu. Ingat satu ayat, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Itu. Jadi syiarkan gitu. Walaupun kita di media, tapi kita tetap semangat ngajinya ada begitu. Ya, insya Allah. Umu Ihsan, insya Allah semangat. Teh Mimin, oke, gitu ya. Terima kasih, Masya Allah. Pak Rudi juga. Umu Ihsan surat Muhammad. Oh gitu ya Umu ya. Masya Allah. Umu ini banyak referensinya beliau. Nah begitu kira-kira ya. Oke. Saya baca ulang dan nanti coba lihat referensi. Ada sejarah. Siapa sih orang yang pertama kali berkuda? Nah begitu. Oke Bu Win, harus semangat. Begitu Bu Win ya. Oke, kita baca ulang ya. Habis ini kita coba siapa sih orang yang pertama kali berkuda. Oke, kita lihat. Kita baca dulu ngalah berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati al khayli ta'du fil ghazwi wa tabbahu dabhan. Huwa sautu ajwafiha idha adat. Fal muriyati al khayli turin naro qadhan bihawafiriha idza sarat fil ardi zatil hijarati bil laili. Nah, begitu ya.
Jadi kalau kita baca seperti ini ya, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Oke, sekarang kita coba buka referensinya tentang siapa sih yang berkuda. Dan referensi itu ada di dalam keterangan surat Al-Adiyat. Ya, cuman mungkin kita jarang baca atau kita belum pernah baca, begitu ya. Oke, ini ada di sini. Nah ini, kita lihat dari sini ya. Nah ini ada qila. Jelas tulisannya jelas. Nah ini saya perjelas ya. Oke. Kegedean apa kurang kecil? Oke. Gedean dikit ya. Oke. Oke Mbak Elaniawa, itu kitab apa Yai? Ini kitab tentang tata bahasanya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa qila dikatakan. Qila itu adalah fi'il madi majhul. Maka yang menjadi naibul fa'il adalah maqulul qauli. Ingat itu. Jadi qila itu fi'il madi majhul. Maka yang menjadi naibul fa'ilnya itu adalah maqulul qauli. Ucapan. Oke, Ustadz Rasmat masih ada? Pak Angah, Pak Azhari, Pak Haji Mamat, Mbak Solihah tetap derek ngaos. Ya, walaupun sudah terlambat. Oke, masih Ustadz ya. Oke, Mbak Yus terima kasih. Semoga berkah selalu. Oke, qila dikatakan biasa arti. Nah, maka kalimat di depannya ini adalah maqulul qauli sebagai naibul fa'il. Oke Pak Angga, alhamdulillah nih beliau masih hadir. Oke, di sini ada Al-Barokah 464 ya, Masya Allah. Siapa ini? Pak Azhari, ada Ustadz Raidi. Oh, ya kemarin Raidi itu menyetir ya. Subhanallah, Pak Azhari sambil nyetir, bener gak? Drive ya. Oke. Pak Ahmad Rifai semangat menyalayai. Masya Allah. Iya, jangan kalah sama kuda. Oke, Al-Barokah hadir Ustadz. Alhamdulillah. Al-Barokah mudah-mudahan istiqomah ya. Oh, kan bener raid. Bacanya raid, bener ya Pak Azaria. Raid itu nyetir. Pak Syawal juga ternyata hadir juga beliau. Telat Pak Ustadz. Oh, tenang aja. Masih kebagian. Oke ya. Oke. Maka kalimat di depannya adalah sebagai naibul fa'il. Ingat itu ya. Pak Husain Abdullah, anak-anak kuda, tewas terbakar di Ponpes Nurul Fajri. Masya Allah. Ponpesnya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai syahid. Ya, subhanallah. Alinet apa? Alnet, istiqomah ya Ustadz. Siap. Toko Mariza, Masya Allah. Ini semangatnya luar biasa Toko Mariza. Ahmad Hasibuan, ayo kita mulai ya. Mana tadi? Ini. Nah, ini dibaca inna. Maka depannya dibaca isim inna. Isim inna itu adalah isim yang nasab. Oke, Pak Ayi Saifruddin. Assalamualaikum, baru gabung lagi. Monggo, dari mana nih Pak Ayi Saifruddin nih baru gabung lagi. Sibuk ya Pak ya. Jadi inna awwala. Dibaca awwala, isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca man. Isim mausul sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi inna awwala man. Yang jadi mudhof ilaih adalah isim mausul. Maka depannya dibaca silahnya. Rokiba. Rokiba ini fi'il madi. Ya, fa'ilnya huwa kembali ke man. Al-khayla maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Rokibal khayla silah mausul dari man. Inna awwala man rokibal khayla. Sesungguhnya yang pertama orang yang ia menaiki kuda. Nah gitu. Adalah, nah begitu kan ya. Menjadi khobar innanya adalah kalimat. Huwa an-nabiyyu Ismailu alaihi salamu. Nah, kita jadi tahu siapa yang pertama kali menunggang kuda. Ternyata beliau adalah huwa domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca an-nabiyyu adalah khobar. Ya,
Khobar yang dirofakan dengan doma. Ismailu badal dari lafad an-nabiyu. Jadi an-nabiyu adalah khobar dari lafad huwa. Ismailu badal dari lafad an-nabiyu. Maka dibaca rofa. Alaihi salamu ala huruf cer. Hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Tuh, salah Bu Tati. Saya kira Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Ismail. Ya, alaihi alanya huruf cer, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Assalamu mubtada muakhor yang dirofakan dengan doma. Oke, Alnet, maaf Ustadz, sepil nama kitabnya, barangkali punya. Oke ya, nanti dulu ya. Jadi ternyata adalah Ismailu alaihi salamu. Nah gitu. Jadi yang pertama kali menaiki kuda adalah Nabi Ismail. Kita lihat keterangannya di sini. Wa kanat qabla dzalika wuhusan la tarkibu. Nah, coba kita lihat kalimatnya. Wa kanat, ini wawunya adalah istiqnab. Kanat fi'il madinakis dengan isim kananya adalah hiya. Hiyanya kembali al-khail. Al-khail ya, kuda. Kanat, kuda adalah qabla dzalika, sebelum itu wuhusan. Nah, wuhusan ini khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Apa itu wuhusan? Binatang liar. Jadi kuda itu qabla dzalika, sebelum hal itu, gitu. Qablanya dzaraf. Dzalika isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Jadi kata setelah dzaraf mudhof ilaih. Jadi kanat qabla dzalika wuhusan. Nah, ini wuhusan itu adalah isim yang nasab sebagai khobar kana. Dia sebelum itu wuhusan adalah itu khobar kana. Wuhusan adalah binatang liar. Kemudian kalimat di depannya sebagai naat. Karena kalimat setelah isim yang bertanwin itu dibaca naat. La nafi. Kemudian di sini ada tarkubu. Tarkubu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Yang tidak tarkubu. Ia bisa dinaiki. Itu maknanya. Dia bukan hewan tunggangan. Begitu maknanya ya. Gitu. Jadi awalnya tuh kuda itu binatang liar. Nah gitu. Wuhusan. Nabi Ismail lah yang mengajari gitu. Sehingga kuda itu menjadi tunggangan. Gitu ya. Bahkan bisa diajak ikut berperang. Subhanallah. Oke. Tarkubu atau turkabu, ditunggangi, begitu Pak ya. Ditunggangi boleh. Jadi la turkabu gitu ya, tidak ditunggangi, boleh ya. Tidak ia menunggangi. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa Pak, tergantung kita yang memberi makna ya. Gitu Ustaz. Oke, kalau kita baca turkabu berarti dia tidak ditunggangi. Bolehlah ya, kita lebih enak turkabu mungkin ya. Oke, dia tidak ditunggangi. Boleh gitu ya. Itu. Jadi ternyata Nabi Ismail orang yang pertama kali menundukkan kuda. Oke, sehingga dia menjadi hewan tunggangan. Nah gitu. Oke ya. Jadi inna awwala man rokibal khayla huwan nabiyyu Ismailu alaihi salamu wa kanat qabla dzalika wuhusan la turkabu. Nah ini menurut Ustadz Suheri ya. Oke, lebih baik ini ya mungkin ya, turkabu. Dia bukan hewan tunggangan, begitu ya. Enaknya begitu. Oke lah, boleh. Oke. Nah nanti kalau dilanjut, ya ini panjang. Oke, karena waktunya sudah masuk jam 8:02. Ya. Mbak Ella Badri, kalau Nabi Sulaiman kendaraannya apa Ustadz? Waduh, sepertinya Honda ini. Sepertinya Honda HR-V.
Aduh, maaf bercanda ya. Masya Allah, gitu ya. Udah gitu, jangan marah ya, Mbak Ella. Ya, biar ketawa aja Mbak Ella. Ya. Fauzi Hasan, Nabi Sulaiman kendaraannya angin Ustadz. Oke, angin ya, Masya Allah. Kalau Honda HR siapa nih kendaraannya siapa? Masalah Kang Dendo, saya pikir Ustadz bilang khodam, kaget. Time Iswar, itu mah mobilnya guruku. Masya Allah, Time Iswar gitu ya. Indra Bai, AS, apa tuh AS? Ella Badri, nggak marah Ustadz, cuma lucu. Oh gitu ya, siap. Alnet, Rafanda Kidang, oke. Mbak Hoji, Honda Beat, belum. Gitu Mbak Hoji ya. Oke, Bang Bew juga hadir sarapan pagi dengan tafsir Jalalain. Subhanallah, begitulah Bang Bew ya, mudah-mudahan. Nyanyian muda, oke, nyanyian muda. Oh, Masya Allah. Tahu juga nih nyanyian muda, Masya Allah. Oke, Sumut, oke. Oke, siapa lagi? Alnet, oke, terima kasih banyak. Lopten baik, nyimak sambil ngopi. Bu Wiwin, Pak Jero, Pak Ustad. Mbak Kuswati juga hadir sampai selesai, Mbak Siwodono, kemudian Munadia Khira, terima kasih, hari ini cukup ya, sudah jam 8, insya Allah kita lanjut besok. Ya, mudah-mudahan manfaat, mohon maaf bila ada candaannya ya, jadi mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Ingat semangatnya jangan kalah sama kuda, gitu ya, kuda yang tidak berakal mau diajak untuk berjuang di jalan Allah. Nah, begitu. Oke, cukup. Rafanda, ya terlambat aku. Kenapa Rafanda terlambat? Jidah Jamila, alhamdulillah. Oke, Aba Oji, oke Bapak Mus, terima kasih guruku. Pak Manain, terima kasih Ustadz, selamat. Nyanyi muda, besok mulai jam berapa Pak Ustadz? Jam 6:30, kata Temim ini itu ganti jam tayang. Pak Haji Mamat, punten Pak Ustadz, aduh gimana nih Pak? Tadi nggak kebaca Pak Haji. Pak Angah tabarakallah, barokallah, amin Pak Angah, mudah-mudahan ya. Pak Fauzi Hasan, terima kasih. Kemudian Jiddan Jamilah, oke Ustadz Suheri, terima kasih.